Halo teman-teman, perkenalkan, saya Naila Rurizana dari SMA Negeri 2, Taman Selatan. Saat ini saya ingin menjelaskan singkat tentang buku yang telah saya baca di aplikasi ePusnas yang berjudul Manusia Sunda karya Adjie Prosidi yang diterbitkan tahun 2020 dengan jumlah 174 halaman. Di pendahuluan, buku Manusia Sunda karya Adjie Prosidi termasuk suatu refleksi mendalam tentang identitas, ciri khas, dan kebudayaan masyarakat Sunda. Melalui pendekatan historis dan budaya, buku ini mencoba memahami siapa sebenarnya manusia Sunda dengan segala keunikannya. Adanya buku ini yang berkaitan hubungannya dengan kegelisahan Adjie Prosidi terhadap perkembangan globalisasi dan juga modernisasi yang semakin melunturkan nilai-nilai budaya lokal, karena ia melihat bahwa semakin banyak generasi muda Sunda yang mulai kehilangan kebanggaan dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Dibuktikan dengan bahasa Sunda yang semakin jarang digunakan bahkan di daerah asalnya. Penulis Adjie Prosidi tidak hanya menyampaikan hal-hal sederhana, tetapi juga mengkritik tantangan dan kelemahan budaya Sunda dalam kehidupan modern. Di ringkasan, buku ini membahas berbagai aspek manusia Sunda, mulai dari karakteristik hingga permasalahan budaya yang dihadapi. Adjie Prosidi juga mengambil contoh cerminan tokoh-tokoh sejarah dengan nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, gotong royong, pentingnya pelestarian bahasa, dan juga sastra Sunda yang sangat penting untuk terus dilestarikan sampai kapanpun. Di sisi lain, ia juga mengkritik sifat sungkan yang berlebihan dan pasifnya sebagian orang Sunda. Nah, teman-teman, buku ini mendorong pembaca untuk melakukan refleksi terhadap nilai-nilai budaya dan pentingnya pelestarian identitas. Dianalisis melalui pendekatan yang dibuktikan dari hal nyata, Adjie Prosidi tidak hanya menyampaikan fakta budaya Sunda, tapi juga mengajak membaca untuk berpikir kritis nih. Salah satu kekuatan analisis Adjie Prosidi adalah melakukan perbandingan dengan suku lain. Ia membandingkan suku Sunda dengan suku lain seperti suku Jawa dan suku Minangkabau untuk menegaskan posisi dan perspektif unik orang Sunda terhadap kehidupan, pernikahan, serta ekspresi sosial budaya lainnya. Ia menyoroti bahwa orang Jawa dikenal sangat menjunjung tinggi tata krama, orang Minang yang terkenal dengan sikap kritisnya, sementara orang Sunda yang berada di tengahnya, antara sopan dan halus, tetapi kadang sering terlalu sungkan. Perbandingan ini menegaskan posisi unik orang Sunda dalam kebudayaan Indonesia. Analisis perbandingan ini juga memperkaya pemahaman kita dengan mengetahui tentang identitas masing-masing budaya. Di evaluasi, penulis Adjie Prosidi juga memberikan kritik sosial yang tajam. Ia menegaskan bahwa sifat sungkan bisa menjadi penghambat perkembangan. Sifat ini mungkin lahir dari kulturisasi budaya sejak dahulu. Namun, dalam dunia modern, sifat tersebut bisa membuat orang Sunda kurang berani mengambil resiko atau terlibat dalam tantangan perubahan. Kritik ini relevan dengan fenomena hari ini, ketika banyak anak muda Sunda yang lebih memilih untuk berada di zona nyaman daripada menonjolkan dirinya. Kekuatan buku ini terletak pada keberanian Adjie Prosidi dalam mengkritik budayanya sendiri tanpa kehilangan rasa hormat. Ia menulis dengan niat untuk memperbaiki, bukan untuk merendahkan. Buku ini sangat relevan bagi siapapun yang ingin memahami kebudayaan Sunda secara kritis. Karena sangat jarang para penulis berani mengkritik budayanya sendiri secara tajam, namun tetap dengan rasa hormat. Nah, penulis Adjie Prosidi ini menunjukkan bahwa mencintai budaya berarti juga berani mengoreksi sesuatu demi perbaikan. Di refleksi, buku ini menyadarkan bahwa identitas budaya tidak bersifat statis, tapi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat Sunda harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai warisan leluhur dengan tantangan globalisasi. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, memahami karakter manusia Sunda melalui karya ini juga membuka ruang empati lintas budaya. Di era digital, refleksi Adjie Prosidi semakin relevan karena generasi muda Sunda yang aktif di media sosial menemukan cara baru untuk mengekspresikan budaya mereka. Misalnya dengan membuat konten berbahasa Sunda, musik modern yang bercampur dengan tradisi, atau karya sastra yang berasal dari digital. Identitas budaya harus hadir dalam bentuk yang kreatif agar tetap hidup di tengah arus globalisasi. Kesimpulan, Manusia Sunda karya Adjie Prosidi adalah kontribusi besar dalam literatur budaya Indonesia.
Buku ini tidak hanya mengenalkan siapa manusia Sunda secara ideal, namun juga menggugah kesadaran pembaca untuk menjaga, memperbaiki, dan melestarikan budaya Sunda dengan kritis dan bijak. Buku ini bisa menjadi jembatan penting antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan budaya Sunda. Sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih.